Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the Book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Ascension Day service will be held on May 9th, 2024 at 7 p.m. at ECL. From the 10th of May to 19th of May 2024, we will have our 10 days to Pentecost prayer and fastings. Let us join prayer meeting through Zoom start from 8 p.m. Melbourne time every day. Pastor Ivan will go to Indonesia for a mission trip from the 9th of May to 16th of May 2024. We are giving the opportunity to everyone to support this mission by giving a special offering. Please pray that many people come to know Jesus. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi Anda yang online dimanapun Anda berada di berbagai platform kami ucapkan selamat datang di Gereja Ensemble. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya undang Bapak Ibu dimanapun berada untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur karena kita sudah diberi kesempatan untuk memuji Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan Tuhan pada saat ini Bapa, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Bapa hadir Tuhan dalam segala apa adanya Tuhan, dalam segala pergumulan masalah kami. Kami ingin geser segala masalah kami Tuhan, karena Kau lebih besar Tuhan. Kami percaya Kau memberkati, Kau mencukupi kami Tuhan. Kau menyelesaikan problem-problem kami Tuhan. Kami percaya Engkau lebih besar dari masalah kami Bapa. Kami ingin fokus Tuhan dalam beberapa jam ke depan Bapa, untuk memuji-Mu, untuk menerima firman yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sukacita Bapak Ibu. Oke, kita nyanyikan sebuah lagu, karena kita selalu menantikan janji Allah dengan segenap hati dan dengan iman. Mari kita sama-sama katakan. Kemuliaannya yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan dari awal, ku nantikan. Yang ku
sembah Dia Bapak Ibu. Kami rindu Bapak, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami di kaki-Mu Tuhan. Kami sama Kau Tuhan. Roh Kudus melawan satu persatu dari kami. Oh, kami mengucap syukur selalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah yang termanis dalam hidup kami. Hanya Engkau yang termanis dalam hidup kami. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Sekali lagi katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Jemaat Tuhan saja katakan. Silakan Bapak Ibu. Katakan dengan segenap hatimu. Keluarkan segala ketulusanmu. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan Bapak Ibu. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan sekali lagi. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Kita deklarasikan sekali lagi. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi kita deklarasikan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Sepenuh hati kita katakan. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Dengan senyum terindah kita katakan sekali lagi. Berikan senyummu kepada Tuhan. Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan. Ku cinta selamanya. Beri tepuk tangan untuk yang termanis dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur selalu. Kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau yang termanis buat jiwa kami. Apapun itu permasalahan kami, apapun itu pergumulan kami percaya Engkau obatnya, Engkaulah pusat penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami ingin memuji-Mu lebih lagi, semangat dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan? Ensemble dimanapun berada masih semangat, amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan.
pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, semangat Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Gemakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi Bapak Ibu, dari awal kita katakan, kita deklarasikan, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ensemble masih semangat. Amin. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Manapun Anda berada, Anda bagian dari ensemble. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Yang di onsite juga jangan kalah semangat. One, two, three, come on, Bapak Ibu. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat siapa gemetar? Kita buat iblis gemetar.
Bapak Ibu, kita siapkan hati kita siapkan tanah yang subur untuk ditaburkan firman. Bapa, kami tidak bisa tanpa-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami yang setia. Hanya Engkau yang mampukan kami, Bapa. Ini kami Tuhan mau mendengarkan firman. Berbuahlah Tuhan, firman itu ratusan kali ganda dalam hidup kami. Karena firman itu hidup dan hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang setia. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk di minggu pertama bulan Mei. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap hidup daripada kita. Nah, visi dan yang Tuhan berikan kepada setiap kita melalui gerejanya GBI Ensemble terambil dari 1 Timotius 4 ayat 1 dengan 8. Mari kita bacai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu udah siap dengan firman, dengan Alkitabnya, kita buka 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan katakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara seiman kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdiri dalam pokok-pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Haleluya, amin. Nah, kalau kita percaya di hari-hari ini begitu banyak Bapak Ibu semuanya, orang yang menyesatkan, ada SCJ yang datang dari Korea, penyesatan yang mengatakan bahwa keselamatan hanya untuk beberapa orang. Ada Kristen progresif Bapak Ibu semuanya, asal yang penting berbuat baik. Kita kadang-kadang bingung Bapak Ibu semuanya, mana yang benar, mana yang benar. Tapi satu hal kalau buat saya, penyesatan itu udah ada dan pernah ada dan akan selalu ada. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Apalagi kita ini, firman Tuhan tadi di ayat 1 dikatakan, tetapi kita yang hidup di akhir zaman, pada waktu-waktu akhir, ini waktu akhir Bapak Ibu semuanya. Kita yang hidup di waktu akhir akan ada penyesatan, roh penyesatan, setan-setan akan menyesatkan orang-orang percaya, bahkan pemimpin-pemimpin, seperti surat Timotius ini, surat Paulus kepada Timotius ini, ketika Paulus baru keluar dari penjara di Roma, dia mengirim surat kepada Timotius. Dia mengirim Timotius karena gereja Tuhan yang ada di Efesus, pemimpin-pemimpinnya disesatkan. Nah, sehingga dia mengirim Timotius yang muda untuk membawa kebenaran itu kembali. Nah, ini luar biasa, pemimpin gereja yang disesatkan. Padahal kita percaya mungkin pemimpin gereja itu sudah mendalami Alkitab, belajar Alkitab, bahkan dia berdoa. Tapi bagaimana mereka masih bisa disesatkan? Apalagi kita, orang-orang biasa, orang-orang awam, atau orang-orang yang kurang mendalami Alkitab. Nah, lebih penting bukan hanya mendalami, ini yang menjadi satu pesan. Kalau kita cuma mendalami Alkitab, kan gitu, ternyata masih bisa disesatkan seperti pemimpin-pemimpin gereja di Efesus ini, kan gitu, hanya mendalami Alkitab, kan gitu. Dia hidup di tengah-tengah orang-orang percaya saja. Tapi firman Tuhan katakan di sini bahwa kita sebagai pelayan Tuhan, kita percaya ketika kita melayani firman, maka kita dijadikan Tuhan itu menjadi pelayannya. Nah, untuk dapat kita terhindar daripada penyesatan, ada satu kunci yang penting yang Tuhan pesankan tadi di dalam firman-Nya. Satu yang paling pertama dikatakan gini, jangan kompromi dengan dunia. Ayat 7 tadi dikatakan,
jauhilah dongeng nenek-nenek tua dan tahayul, mitos zaman itu, mitos Yahudi, mitos-mitos tradisinya kita, cerita-cerita legendari atau kebiasaan-kebiasaan dunia, budaya. Nah, ini hindari Bapak Ibu semuanya. Kita nggak boleh campurkan antara hal-hal yang sifatnya duniawi yang datang dari tradisi yang tidak berakar dari kebenaran firman Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Nggak boleh dicampurkan, jangan dicampur aduk, kan gitu. Nah, satu yang paling pertama itu di ayat 7 tadi dikatakan bahwa kita nih harus jauhi dongeng nenek tua, cerita dunia, apa kata dunia, ini harus dijauhin. Tetapi di ayat 7b dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Nah, ini penting. Jadi artinya gini, untuk menangkal semua tadi pengajaran sesat, roh-roh penyesatan tadi, bahkan pemimpin-pemimpin yang sesat cuma satu. Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, jadi exercising godliness atau melatih diri kita beribadah, itu mempraktekkan firman Tuhan, mempraktekkan apa yang kita yakini, apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, bukan kata orang, bahkan bukan hanya kata pendeta, tapi kata firman Tuhan. Makanya penting, kita harus baca firman Tuhan, satu-satunya yang dapat menghindarkan kita dari penyesatan ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita tidak dengar-dengaran kepada kata orang, kepada rumor, kepada berita. Boleh kita baca berita, boleh kita dengar apapun dari mereka, tapi lebih lagi kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, karena kita akan terus seperti ditekan, dikompet dunia dengan surga. Apa kata dunia, apa kata surga. Nah, kita harus lebih mendengar lagi. Dan untuk dapat melihat apa yang kita dengar dari surga, itu harus kita praktekkan. Jadi bukan hanya mendengar dan melupakan, tapi kita mendengar untuk dapat melakukan. Yakobus katakan, karena kita percaya kalau kita hanya mendengar dan melupakan, seperti orang bercermin dikatakan, setelah lihat mukanya dia lupa apa bentuk daripada mukanya. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita harus melatih diri kita beribadah, melakukan apa yang kita dengar. Kata kunci sekali lagi saya katakan, lakukan apa yang kita benar, apa yang kita dengar. Lakukan apa yang kita baca daripada firman Tuhan. Ketika kita lakukan, maka kita akan melihat perbuatan Tuhan. Ketika kita lakukan, saya mau katakan, mata jasmani rohani kita dibukakan untuk melihat bahwa Tuhan itu benar, perkataannya benar, perkataannya menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Gak heran kan, kalau orang Kristen tuh sering banget bilangin, aduh firman Tuhan tuh udah gak berlaku. Di zaman ini udah gak bisa lagi berlaku, udah bukan zamannya, bahkan bukan firman Tuhan yang salah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi pengertian kita yang sudah dibutakan. Kita lebih dekat kepada dunia, kita lebih dengar-dengaran kepada dunia, lebih dengar-dengaran kepada dongeng nenek tua tadi, lebih dengar-dengaran kepada mitos, kepada tradisi, kepada budaya, kepada apa kata orang, tapi tidak dengar-dengaran kepada apa kata Tuhan. Sehingga kita dapat mempraktekkan, melakukan, mempercayainya di tengah jepitan, di tengah himpitan, di tengah keterpepetan. Kita tetap pegang firman Tuhan dan kita tetap untuk dapat melakukan. Kita percaya, kita melihat pertolongan Tuhan, kita melihat tangan Tuhan bekerja, kita melihat janji Tuhan bekerja. Karena apa? Sebaik apapun kata orang, sebaik apapun istilahnya kebenaran umum dari dunia ini, Bapak Ibu semuanya, ada batasannya. Tetapi firman Tuhan tidak terbatas. Makanya di ayat 8 disambungkan lagi bahwa latihan badani yang sifatnya fisikal, materi, itu terbatas. Ada batasannya Bapak Ibu semuanya. Orang nge-gym sekarang sehat. Once dia gak nge-gym sekali, Bapak Ibu semuanya mulai kendor. Semakin tua kan semakin lemah, semakin kendor lagi Bapak Ibu semuanya. Kan ada batasannya, ada batasan waktunya, ada batasan kekuatannya.
Tetapi firman Tuhan sampai kita tua, badan kita boleh lemah, badan kita boleh mulai turun Bapak Ibu semuanya, tapi kekuatan kita semakin kuat. Hari-hari kita boleh semakin lemah karena udah nature-nya di dalam tubuh ini, tetapi roh kita semakin kuat di dalam Dia. Nah, makanya ini penting sekali buat setiap daripada kita untuk dapat melatih diri kita beribadah, karena latihan badani ini terbatas. Apapun yang baik yang datang dari dunia terbatas. Tapi melatih diri kita beribadah, yaitu mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan, walaupun sulit, nggak masuk akal, tidak sesuai dengan pemikiran kita, itu mengandung janji Bapak Ibu semuanya. Dalam kehidupan ini yang sifatnya fisikal, maupun dalam kehidupan nanti, yaitu kekekalan Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Pendidikan kita, pengetahuan kita, kekayaan kita, kehebatan kita, kesehatan kita, semuanya terbatas. Ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi, hanya dipenuhi oleh Tuhan. Makanya ketika kita melatih diri kita beribadah, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka menjadi satu kejadian, yaitu janjinya terjadi dalam hidup ini. Janjinya terjadi untuk hidup yang akan datang. Luar biasa. Janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Makanya kita disebutkan sebagai apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Anak-anak perjanjian. Tuhan punya janji. Nah, makanya roh-roh penyesat tidak mau kita ini dapatkan janjinya Tuhan. Dia coba untuk menyelewengkan, dia coba untuk menyesatkan. Bahkan hari ini kalau kita disesatkan dengan hal-hal yang buruk, kita udah tahu, kita kenali langsung dengan yang baik. Ya contohnya sendiri orang Kristen, dengan tidak kawin, kan gitu, dengan tidak makan. Ini baik kan gitu, mungkin kelihatannya baik Bapak Ibu semuanya. Tapi kan janji enggak pada kenyataannya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu semuanya di dalam kehidupan setiap daripada kita. Nah, oleh karena itu saya percaya untuk masuk di dalam bulan Mei 2024 ini, di mana janji Tuhan betul-betul terjadi di dalam kehidupan setiap umatnya untuk kita tetap kuat berjalan. Kita tahu penyesatan semakin kuat. Kita tahu dunia semakin mengacau kita, menipu kita, menyesatkan kita. Bahkan kehidupan yang tampaknya sedang membuat kita orang-orang percaya tidak lagi mempraktekkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang menjadi tuntunan dan tuntunan firman Tuhan tidak lagi kita praktekkan. Tapi mari kita latih lagi diri kita beribadah. Masuk di bulan ini kita praktekkan, walaupun tampaknya mungkin kita keluar sana kita diketawain orang. Mungkin kayaknya udah susah sekali sekarang menginjil pun, menyampaikan, membawa berita sukacita ya udah susah, dibatasi oleh hukum-hukum. Di Indonesia kita dibatasi dengan hal-hal tidak boleh menginjili di tempat umum. Di Australia kita pun sama Bapak Ibu semuanya. Kita nggak bisa lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena akan menyinggung atau offense terhadap agama-agama yang lain. Tapi saya percaya ketika kita latih, hikmat marifat surga akan menuntun kita. Makanya dikatakan bahwa ibadah kita itu ada misteri yang luar biasa. Di ayat pasal sebelumnya di 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa misteri atau rahasia daripada ibadah kita, di mana Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Roh, dinyatakan dalam bentuk daging Bapak Ibu semuanya. Di-approve oleh Roh sendiri, Roh Kudus Bapak Ibu semuanya. Diberitakan di seluruh dunia, diakui oleh bangsa-bangsa sampai kepada kemuliaannya. Dan saya percaya kita yang mempraktekkan, kita yang mau melatih diri kita beribadah, maka kemuliaan Tuhan juga akan dinyatakan di dalam hidup kita melalui kehidupan kita. Bahkan di hari-hari ini saya percaya betul
Apapun kondisimu, apapun kesalahanmu, dalam situasi apapun engkau, sakitkah engkau, kekurangankah engkau, dalam kondisi berantakan atau kacau, rumah tangga tidak baik, anak-anak tidak baik, hari ini ketika engkau melatih dirimu beribadah, maka Tuhan akan menyatakan janjinya dalam hidupmu untuk membawa kesembuhan, membawa pemulihan. Kau akan melihat betul-betul apa yang Tuhan firmankan itu tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan engkau. Ada amin Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah sampaikan. Kau lihat Tuhan begitu banyak yang struggle, bahkan ditipu oleh dunia, yang melihat seolah-olah firman Tuhan tidak berlaku karena zaman. Firman Tuhan tidak berlaku di zaman modern ini. Tuhan, di tengah kesulitan mereka, di tengah pergumulan mereka, di tengah sakit mereka, di tengah porak-porandanya rumah tangga, hubungan mereka dengan anak-anaknya, dan dimanapun mereka ditempatkan hari-hari ini, hamba-Mu percaya Tuhan, firman-Mu mengandung janji untuk hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, nyatakan janji-Mu kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, orang-orang percaya-Mu. Di bulan Mei ini Tuhan, kami akan melihat lebih lagi kemuliaan Tuhan ketika kami betul-betul melatih diri kami beribadah, mempraktekkan iman percaya kami. Firman Tuhan itu kami lakukan di dalam kehidupan. Itulah yang dapat menghindarkan kami dari penyesatan, baik oleh ajaran-ajaran sesat, maupun penyesatan oleh dunia, maupun akan penyesatan bahkan dari diri kita sendiri. Yang kadang-kadang pikiran kita, karena kelelahan kita tersesat menjadi orang percaya. Tapi hari ini saya percaya, kita percaya bahwa mempraktekkan, melatih diri kita beribadah, membawa hidup kita lepas daripada penyesatan, karena Tuhan menggenapkan janjinya, sehingga kita melihat pekerjaan Tuhan, sehingga apapun yang coba menggoda kita, membutakan kita, bahkan yang coba untuk menipu kita dapat melihatnya, karena mata rohani kita semakin dibuka ketika kita melihat Tuhan dan pekerjaannya dan mukjizatnya di dalam kehidupan setiap kita. Engkau terima, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat ini kau angkat tanganmu ke atas untuk terima berkat pengurapan Tuhan turun ke atasmu ketika engkau melatih dirimu untuk beribadah, melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Dan kau akan melihat kekuatan surga turun ke atas kehidupanmu yang akan membawa kesehatan, pemulihan, bahkan kebangkitan serta kelepasan. Engkau lemah, engkau saat ini kuat. Kau akan melihat lebih lagi kasih yang datang daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Latihlah dirimu beribadah, praktekkan apa yang kau imani di dalam firman Tuhan. Kau akan melihat mukjizat dan keajaiban dan pekerjaan Tuhan. Kau akan melihat Tuhan lebih nyata lagi. Engkau yang percaya dan engkau yang menerima, dan engkau yang akan menerima kesembuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Ascension Day service will be held on May 9th, 2024 at 7 p.m. at ECL. From the 10th of May to 19th of May 2024, we will have our 10 days to Pentecost prayer and fastings. Let us join prayer meeting through Zoom start from 8 p.m. Melbourne time every day. Pastor Ivan will go to Indonesia for a mission trip from the 9th of May to 16th of May 2024. We are giving the opportunity to everyone to support this mission by giving a special offering. Please pray that many people come to know Jesus. That's the Ensemble news for today.
We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.